Shalom adik dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Antoni di acara Karismata Sunday School. Nah, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pasti sehat kan? Pasti penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah, sore hari ini kita ketemu lagi ya di dalam acara sekolah minggu. Hari ini Kak Antoni sendirian nih, tidak ada temennya. Aduh, tidak ada yang nemenin Kak Antoni. Bagaimana ini? Tapi adik-adik tenang aja bahwa sore hari ini bukan hanya Kak Antoni saja loh yang akan ngajak adik-adik untuk bernyanyi. Nanti bakal banyak teman-teman Kak Antoni yang akan ikut gabung bersama-sama dengan Kak Antoni karena mereka juga akan ikut memuji Tuhan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa, kita mau minta supaya Tuhan memberkati acara kita pada sore hari ini. Yuk, lipat tangan dulu yang rapi, kita semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, dalam acara ini, waktu ini, untuk kami boleh mengikuti acara Karismata Sunday School. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mulai acara ini. Tuhan memberkati kami, berkati adik-adik kami dimanapun kami berada saat ini yang sedang menonton acara ini. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Sore hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik kasih Tuhan, siapa yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya, katakan haleluya. Nah, bagaimana kabarnya? Walaupun kadang mungkin kita mau suka, mau duka, kita mau ingat bahwa kita mau terus jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sore hari ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yuk. Mau jalan suka maupun dalam duka, kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau bergabung yuk dengan Samuel, dengan Jojo, dan juga Yemima yang akan bernyanyi tentang jalan serta Tuhan Yesus. Yuk, kita gabung yuk. Isya. Kita sudah jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang sukacita bersama dengan Tuhan Yesus? Nah, kalau ikut Tuhan Yesus, kalau berjalan dengan Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga bilang kepada kita adik-adik bahwa barang siapa mengasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi sesamanya. Berarti kita juga harus mengasihi papa mama, mengasihi koko, cece, atau mengasihi kakak yang lain, atau semua anggota keluarga kita. Nah, sore hari ini kita juga mau bilang yuk bahwa I love you Jesus, dan juga I love you my family. I love you my father, I love you my mother, I love you my brother and
sister. Nah, kita mau menyanyi sama-sama yuk. Kita mau katakan bersama-sama bahwa I love you Jesus deep down in my heart. Kita mau gabung yuk bersama Icel dan juga Wen. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Shalom teman-teman, apa kabar? Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
Nah, ada dikasih Tuhan. Sore hari kita sudah memuji Tuhan. Kita tadi sudah bergabung dengan teman-teman kita dan kita bernyanyi bersama-sama. Nah, sore hari ini Kak Antoni mau kasih satu cerita nih. Siapa yang pengen jadi saksinya Tuhan Yesus? Kak Antoni, saksi itu apa sih? Nah, jadi Kak Antoni mau kasih tahu kalau saksi itu adalah orang yang menceritakan tentang sesuatu. Nah, misalnya kalau kita mau jadi saksinya Tuhan Yesus, berarti kita adalah orang yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita harus jadi saksi, Kak? Nah, sore hari ini kita mau buka Alkitab kita sama-sama yuk. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk dibuka Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Udah ketemu? Nah, kita mau baca bersama-sama yuk Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Siap? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan mendapat kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yeay! Nah, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh bahwa kita itu bisa jadi saksinya Tuhan Yesus. Tapi Kak Antoni, saya kan masih kecil. Saya kan nggak bisa apa-apa, saya masih kecil, masih sekolah. Bagaimana jadinya? Bagaimana caranya jadi saksi? Nah, Kak Antoni kasih tahu nih, walaupun kita masih kecil, tetapi bukan berarti kita tidak bisa lakuin apa-apa, adik-adik. Kita bisa mengerjakan sesuatu seperti yang kita bisa. Nah, sore hari ini Kak Antoni mau kasih tahu nih, kasih cerita tentang beberapa anak-anak di dalam Alkitab yang mereka hebat, mereka bisa lakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, yang pertama nih, siapa yang tahu tentang Nabi Samuel? Angkat tangannya, siapa yang tahu Nabi Samuel? Iya, pinter semua. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Nabi Samuel itu jadi nabi dipanggil Tuhan ketika dia masih anak-anak, masih kecil. Saat itu ketika Nabi Samuel ini ikut bersama dengan Imam Eli di Bait Allah, Tuhan memanggil dia. Dan saat itu usia Nabi Samuel itu masih kecil, seperti adik-adik. Wah, ternyata walaupun masih kecil tetapi Tuhan bisa panggil Samuel, sehingga akhirnya Samuel ini menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Jadi setiap hari Samuel ini berdoa, melayani bersama dengan Imam Eli di Bait Allah. Luar biasa kan? Walaupun masih kecil tapi bisa melayani Tuhan di Bait Allah. Terus siapa lagi, Kak? Siapa ya? Nah, Raja Yoas. Adik-adik tahu nggak? Raja Yoas ini jadi raja ketika berusia 7 tahun. Masih kecil ya, Kak ya? Iya, Raja Yoas ini ketika berusia 7 tahun dia sudah menjadi raja. Wah, hebat. Masih kecil tapi bisa menjadi raja. Nah, kenapa Raja Yoas ini bisa menjadi raja? Karena Raja Yoas ini takut kepada Allah. Raja Yoas ini mengasihi Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Yoas untuk menjadi raja. Wah, hebat ya, masih kecil sudah menjadi raja. Terus siapa lagi, Kak Antoni? Iya, Raja Daud. Adik-adik ingat nggak ketika Raja Daud ini berperang melawan Goliat? Saat itu Goliat badannya tinggi besar, sedangkan Daud ini badannya kecil. Tetapi ternyata karena Tuhan memberkati, Daud ini bisa menang melawan Goliat. Wah, hebat ya, masih kecil bisa mengalahkan musuh yang besar sekali. Nah, itulah adik-adik hebatnya kalau kita bersama dengan Tuhan. Akhirnya karena Daud ini takut kepada Tuhan, maka Daud ini bisa menang dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terus siapa lagi ya yang masih kecil? Ya, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, Tuhan Yesus itu pergi ke Bait Allah. Dan Tuhan Yesus itu berbicara dengan para imam. Dan para imam itu heran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sangat pintar. Tuhan Yesus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang imam-imam itu ajukan. Hebat ya, Tuhan Yesus masih kecil tetapi sangat pandai, sangat pintar. Kemudian siapa lagi? Timotius. Nah,
Adik-adik tahu nggak, sejak kecil Timotius itu sudah hafal banyak firman Tuhan. Ayo, siapa yang di sini hafal firman Tuhan kayak tadi? Nah, Kak Antoni aja hafal, tapi waktu masih kecil Kak Antoni belum bisa banyak hafal firman Tuhan. Tetapi Timotius itu sejak kecil dia sudah banyak menghafal tentang firman Tuhan. Wah, hebat ya, masih kecil tetapi sudah banyak hafal firman Tuhan karena dia sering membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, ada satu lagi nih. Siapa coba? Yang tentang anak kecil. Oh iya, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik tahu dari mana 5 roti dan 2 ikan itu? Iya, itu adalah bekal dari seorang anak kecil. Nah, walaupun mungkin punyanya cuma 5 roti dan 2 ikan, tetapi karena melalui pemberian anak kecil ini, akhirnya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat yang luar biasa. 5.000 orang bisa makan bahkan sampai sisa 12 keranjang. Wah, hebat kan? Nah, itulah adik-adik, ternyata walaupun kita kecil, walaupun kita masih kecil, masih belum bisa apa-apa, tetapi kita bisa jadi saksinya Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hebat kan? Siapa yang mau jadi saksinya Tuhan Yesus? Ya, angkat tangan. Semuanya pasti pengen menjadi saksi Tuhan Yesus, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih belum bisa melakukan banyak hal, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita sangat mengasihi Tuhan, oh ternyata tidak ada yang mustahil. Kita bisa seperti yang Kak Antoni sebutkan tadi. Ternyata di dalam Alkitab banyak sekali anak-anak yang masih kecil tetapi dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, mau enggak jadi saksinya Tuhan Yesus? Mau? Iya mau. Nah, kalau firman Tuhan tadi berkata bahwa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, berarti kalau kita pengen jadi saksinya Tuhan Yesus, kita harus punya kuasa. Kuasa untuk apa, Kak? Untuk kita bersaksi, supaya apapun yang kita lakukan, ketika kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kak, contohnya jadi saksi itu seperti apa sih? Nah, Kak Antoni kasih tahu nih, bagaimana cara kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Nah, tadi kan ada teman-teman kita yang sudah main musik, ada yang menyanyi sambil menari. Nah, itu juga bagian dari kita bersaksi, memuliakan nama Tuhan melalui bakat dan talenta yang kita punya. Nah, Kak Antoni kasih tahu nih, misalnya ya, kalau adik-adik itu rajin belajar, kemudian adik-adik rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, kemudian Tuhan berikan kepandaian, tiba-tiba ketika ujian kita dapat ranking 1, juara 1, siapa yang dibanggakan? Ya pasti papa mama juga bangga, tetapi nama Tuhan Yesus juga ikut dimuliakan. Orang akan lihat, wah itu ya, gara-gara ikut sekolah minggu, gara-gara kenal Tuhan Yesus, pandai, luar biasa. Nah, nama Tuhan dipermuliakan dan kita sudah jadi saksi. Misalnya di rumah, kita rajin bantu orang tua, kita rajin menolong orang, kita suka menolong orang lain, maka nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Orang akan perhatikan bahwa, wah, ternyata anak-anak Tuhan itu baik-baik, suka memberi, ramah, tidak mudah marah. Nah, itu kita sudah menjadi saksi. Jadi, kita tuh bisa jadi saksinya Tuhan Yesus. Kita bisa jadi saksi Tuhan Yesus di rumah, kemudian di sekolah, di gereja, maupun di lingkungan tempat kita biasa main. Kan banyak itu teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Aduh, kasihan mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Nah, kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi supaya teman-teman kita bisa kenal sama Tuhan Yesus. Siap? Iya. Kita mau jadi saksinya Tuhan Yesus. Kita mau jadi sama-sama menjadi saksinya Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, dikasih Tuhan, ini ceritanya Kak Antoni. Kita mau hafal sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksinya Tuhan Yesus di Yudea, Samaria, dan Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Nah, kalau adik-adik
bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat lingkungan kita biasa main bersama dengan teman-teman. Oke, Tuhan Yesus memberkati, kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Biarlah lewat apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yuk, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sore ini mendengar cerita yang luar biasa, bahwa ternyata banyak sekali anak-anak di dalam Alkitab, walaupun mereka masih kecil, walaupun mereka masih belum seperti kami Tuhan, tetapi mereka bisa lakukan banyak yang luar biasa. Ada yang menjadi pelayan Tuhan, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi raja, ada yang sudah mengenal firman Tuhan begitu luar biasa. Tuhan, kami juga mau menjadi saksinya Tuhan Yesus, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, sore hari ini kami berdoa, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di gereja, maupun di tempat kami biasa bermain bersama dengan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kami semua dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan melalui bakat kami, melalui talenta kami, melalui setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan lain berikutnya. Dadah.